Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai wabah global. Virus yang tidak kelihatan mata itu menyebar seiring berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat lain. Jumlah kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Terus bertambah di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia.
Wabah ini tidak hanya menyebabkan kekhawatiran masyarakat luas, tetapi juga berdampak pada dimensi kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Misi besar mewujudkan Indonesia sehat belum bisa tercapai karena COVID-19 akan tetap mengancam tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan. Tanpa upaya-upaya edukasi dan mengubah perilaku, maka akan sulit untuk segera menurunkan penyebarannya. Terjadinya perubahan membutuhkan proses panjang karena norma yang terbentuk sekian lama dalam masyarakat telah menciptakan sebuah zona nyaman yang menghambat terjadinya penerimaan norma baru yang diharapkan. Perlu usaha besar untuk memberikan tawaran keluar dari zona nyaman tersebut. Apa yang ditawarkan? Norma baru yang relevan, dapat dipercaya melalui strategi komunikasi yang tepat dan efektif, sehingga dapat menciptakan momentum terjadinya perubahan di tingkat individu yang akan berimplikasi terhadap perubahan sosial disertai dengan elemen-elemen pendukung yang berkelanjutan. Apa yang perlu diubah? Perilaku dalam keseharian. Memakai masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, jaga jarak lebih dari 1 meter, atau physical distancing. Melalui pesan seperti apa? Sebuah pesan untuk tujuan bersama, menciptakan masyarakat yang sehat. Berubah, usir wabah. Komposisi branding berubah usir wabah terbagi menjadi 2 bagian, di mana norma lama yang terinfeksi virus menjadi terusir dan mati tergantikan norma baru dengan panah merah yang bergerak terarah untuk menurunkan kurva. Melalui aksi nyata, maka garis merah sebagai zona bahaya bisa kita turunkan bersama-sama menjadi warna hijau zona aman. Komposisi tersebut merupakan simbol komitmen yang dapat digunakan untuk menggerakkan setiap lapisan di masyarakat. Dengan terus memupuk rasa optimis, meningkatnya angka kesembuhan orang yang terinfeksi, serta semangat gotong royong membantu sesama. Sosialisasi norma baru dirancang melalui materi edukasi dengan mempertimbangkan kedekatan warna dan budaya lokal dalam mengemas informasi, serta menyajikan fakta agar kelompok sasaran bersedia dengan kesadarannya melakukan tindakan dan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakinkan tekad bahwa kurva bisa dilandaikan dan kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Bersatu lawan COVID-19. Berikut adalah langkah untuk memakai 2 masker atau double masking. Pertama, gunakan masker bedah sebagai lapisan dalam. Pastikan yang memiliki kawat tipis yang terdapat di bagian atas masker untuk ditekan ke arah wajah, sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung Anda. Lapisi dengan masker kain yang terdiri dari 3 lapis kain. Pakailah masker kain yang ukurannya pas, pastikan tidak ada udara yang keluar atau mengalir dari sisi atas atau samping masker. Apabila masih ada, atur kembali posisi dan kencangkan masker. Pastikan dapat bernapas dengan nyaman dan tidak merasa pusing. Selalu cuci tangan sebelum dan setelah membuka masker. Ganti setiap 4 jam sekali. Masker bedah harus dibuang setelah 1 kali pakai. Sementara itu, masker kain masih bisa digunakan kembali setelah dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Disiplin ya, gunakan 2 jenis masker. Semoga bermanfaat. Tetap sehat semuanya.